Hari ini saya mau bicara lebih lanjut lagi tentang budaya caring. Salah satu faktor terpentingnya namanya adalah baik hati. Dan saya ingin ajak saudara untuk bersama-sama membaca kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati, Good Samaritans. Ya, jadi mari baca di Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jadi di bagian kisah ini bicara tentang hukum terutama, yaitu love God, love people with passion. Yaitu mengasihi Allah, terus kemudian mengasihi sesama dengan segenap hati kita. Love God, love people with passion. Buat Tuhan itu yang utama, bukan kekayaan yang utama. Bukan kesuksesan, bukan mujizat, bukan berkat, bukan apapun yang lain. Tapi buat Tuhan yang paling utama adalah kasih. Yaitu kasih sama Allah dan kasih sama sesama. Love God, love people with passion. Artinya ketika Tuhan menilai hidup kita, hasil penilaian Tuhan ditentukan seberapa level love God with passion yang ada dalam hati kita. Dan juga seberapa level love people with passion yang ada dalam hidup kita. Jadi kita perlu mulai menilai dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Kalau Tuhan meneliti, menyelidiki hati kita, kira-kira love God with passion-nya itu seberapa? Love people with passion-nya seberapa? Karena buat Tuhan lebih dari yang lainnya. Itu yang paling utama. Itu hukum terutama yang pertama dan yang kedua yang paling penting dari semua yang ada dalam Alkitab, diintisarikan semuanya, love God, love people with passion. Oke, kita lanjutkan dulu pembacaan kita. Ayat 29 dan ayat 30. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Oke, jadi keadaan orang ini pada waktu itu yaitu habis-habisan dan setengah mati. Kalau saudara mau merenungkan keadaan orang yang dirampok itu, maka sesungguhnya kita akan menyadari bahwa keadaan yang sama dialami oleh banyak orang yang ada di sekeliling kita. Banyak orang yang dalam keadaan habis-habisan dan setengah mati. Mungkin nggak seperti orang yang dirampok itu. Mungkin keadaannya habis-habisan dan setengah mati dalam pekerjaannya. Habis-habisan dan setengah mati dalam keuangannya karena goncangan besar, karena krisis, karena mungkin kena tipu, karena dirampok, dan banyak hal yang lain. Sehingga habis-habisan dan setengah mati. Berapa banyak orang yang
ngalami hal yang seperti itu secara kesehatannya. Dirampok habis-habisan dan setengah mati. Sakit penyakit menyerang, virus, kuman, bakteri, dan beraneka ragam sakit penyakit yang berbahaya itu yang kayaknya merampok kesehatannya sampai habis-habisan dan setengah mati. Berapa banyak orang lagi yang mengalami hal yang seperti itu di dalam pernikahan, dalam hubungan keluarganya, sukacitanya, kebahagiaan keluarganya, keharmonisannya dirampok habis-habisan dan setengah mati. Jadi sudah kayak telur di ujung tanduk yang anything can happen. Ya, perceraian mungkin bisa terjadi kapan saja. Keluarga bisa hancur kapan saja. Berapa banyak orang yang dalam kondisi yang seperti itu, habis-habisan dan setengah mati dalam hubungannya dengan teman-temannya, di dalam pelayanannya, dan dalam berbagai macam dimensi yang lain. Nah, saya mau ngomong sama saudara, masalah-masalah seperti ini selalu akan muncul, tapi di sisi yang lain, saya ajak saudara untuk bisa melihat dari kacamatanya Tuhan bahwa sesungguhnya ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa dinilai oleh Tuhan. Seperti apa respons kita dalam situasi seperti itu. Seberapa love God, love people with passion yang akan muncul dan kita manifestasikan di dalam kehidupan kita kepada mereka, orang-orang yang sedang habis-habisan dan setengah mati itu. Ya, jadi ini situasi yang saudara perlu belajar untuk buka mata lebar-lebar. Kita perlu melihat orang-orang di sekeliling kita, orang yang kita kenal, siapa yang saat ini dalam keadaan yang seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Sekarang ayat yang ke-31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Jadi melihat orang itu habis-habisan dan setengah mati. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Perhatikan, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dekat saja tidak. Ya, apalagi menolong. Melewatinya bukan dari dekat, dari jauh, dari seberang jalan. Padahal imam seharusnya jadi teladan yang terdepan untuk love God, love people with passion. Akan tetapi malah ia melewatinya dari seberang jalan. Waktu saya renungkan kisah ini, ya sebagai pendeta, ini adalah sebuah templaan yang keras buat saya sendiri. Berapa kali saya melewati dari seberang jalan. Berapa kali saya melihat orang dalam kondisi yang habis-habisan dan setengah mati. Tapi seolah-olah saya nggak care. Atau saya nggak mau care. Atau saya nggak bisa care. Nggak peduli. Jadi ternyata khotbah tentang love God, love people with passion seperti ini gampang. Tapi ketika kita ada dalam situasi yang real, realita, di mana kita dalam situasi seperti itu, bertemu dengan orang yang sedang habis-habisan dan setengah mati, rasanya ada banyak pertimbangan. Ya, ada banyak hambatan, ada banyak keengganan. Sehingga seperti imam itu, cuma melewatinya dari seberang jalan. Itu sebabnya waktu saya merenungkan ini, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Yang kedua, saya minta Tuhan memenuhi hati saya dengan belas kasihan. Karena itu yang paling utama. Tuhan memenuhi dengan belas kasihannya sehingga tidak lagi cuek. Tapi punya hati yang care. Punya hati yang peduli, punya hati yang mengasihi. Sehingga tidak hanya melewatinya, tidak di seberang tapi mendekat. Tapi do something about it. Masing-masing kita refleksi ya. Saya juga refleksi dan kita pribadi, secara pribadi mari kita refleksi. Love God, love people with passion. Hati yang caring ini seperti apa? Oke. Lanjutkan pembacaan kita di ayat yang ke-32.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, melihat sama orang yang habis-habisan dan setengah mati, apa yang ia lakukan? Ia melewatinya dari seberang jalan. Ternyata sama seperti yang dilakukan imam. Orang Lewi ini juga sama. Nah, Lewi ini, saudaraku, adalah suku milik Tuhan sendiri. Ya, yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, jadi Lewi di sini bicara tentang kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita buka hati kita lebar-lebar. Sehingga kita nggak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang Lewi ini. Hatinya cuek, nggak peduli, nggak ambil pusing, mendekat pun tidak, kita jauh-jauh, orang lagi habis-habisan, orang lagi setengah mati, kita nggak peduli, ya, kita nggak care, nggak ambil pusing. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara melalui perenungan kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini. Biarlah itu berbicara sesuatu dalam hati kita. Biarlah itu menginspirasi sesuatu dalam kehidupan kita. Lanjutkan pembacaan kita berikutnya. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria. Orang Samaria ini bicara tentang, ini bukan orang Yahudi ya. Ini orang Samaria ini kayak bertentangan, berkebalikan. Ya, jadi mereka itu kayak nggak rukun gitu. Nah, orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, perhatikan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi walaupun beda pandangan, beda backgroundnya beda. Tapi ketika melihat orang itu susah, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Saya berdoa dalam hidup kita, ketika melihat orang susah, kita mengesampingkan perbedaan. Kita mengesampingkan background, ini dan itu dan lain sebagainya. Itu orang sedang habis-habisan dan setengah mati. Saya berdoa biarlah hati kita dipenuhi dengan belas kasihan. Ini yang paling utama ya, hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Yang utama tuh hatinya dulu. Perbuatannya berikutnya. Karena ada bedanya perbuatan dan hati. Perbuatan baik beda sama hati yang baik. Kalau perbuatan baik, orang berbuat baik sama saudara, lain kali dia bisa nggak berubah jadi berbuat jahat sama saudara. Sangat mungkin. Tapi kalau orang memang hatinya baik, ya seperti Alkitab mencatat Allah itu baik. Allah baik kepada orang yang baik, Allah ya baik terhadap orang yang jahat. Orang gak baik pun ya gak mengubah fakta, hatinya Tuhan tetap baik. Nah itu bedanya hati dan perbuatan. Kalau perbuatan ya bisa berubah-ubah. Tapi hati itu yang akan terus konsisten memanifestasikan perbuatan kita. Karena itu saya berdoa bukan hanya perbuatan yang baik. Tapi lebih dari itu hati kita semua dipenuhi dengan hati yang penuh belas kasihan. Dengan kasih yang dari surga. Dengan hati yang caring. Memenuhi hati saudara. Oke. Lanjutkan sekarang. Ayat 34 sampai 37. Orang Samaria itu, ia pergi kepadanya, kepada orang yang habis-habisan dan setengah mati itu. Lalu perhatikan saudaraku, seperti apa hati yang baik. Seperti apa hati yang caring. Penuh belas kasihan. Lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Mengobati, merawat, mengusahakan, memperjuangkan. Ini yang Tuhan mau. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Kepada pemilik penginapan itu katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Kata Yesus kepada saya, kata Yesus juga kepada saudara, kepada kita semua. Perbuatlah demikian. Perbuatlah
belas kasihan itu. Perbuatlah perbuatan baik itu. Perbuatlah caring, kepedulian itu. Merawat, mengobati, mau repot, mau korban, mau berbuat yang orang lain tidak mau korban yang orang lain tidak mau. Saya percaya kalau ada hati caring seperti ini, kasih Allah akan dimanifestasikan. Dan di mana ada kasih Allah, di situ akan ada atmosfer surgawi yang indah dalam hidup kita. Kalau kita lakukan budaya caring ini di dalam keluarga kita masing-masing, saya yakinkan saudara akan ada surga di rumah saudara. Kalau Anda lakukan ini dengan teman-teman di tempat kerja saudara, maka atmosfer surgawi juga akan ada di tempat kerja saudara, di tempat studi saudara, di mana Anda berada. Karena ada caring itu indah. Bahkan kalau Anda lakukan ini kepada orang-orang yang belum kenal Yesus sekalipun, maka melalui kasih Yesus yang Anda bagikan kepada mereka itu, kasih itu yang akan menjamah, melunakkan, melembutkan, membuka hati orang itu melalui kasih itu. Akhirnya orang itu bisa terima Yesus, terima anugerah keselamatan dalam kerajaan surga. Jadi hari ini mari kita bangun budaya caring. Mari kita minta hati yang penuh belas kasihan, hati yang care, hati yang peduli ini dari Tuhan memenuhi hati kita sampai berlimpah-limpah, memenuhi dan dirasakan orang-orang yang di sekeliling kita. Oke, mari kita bangun budaya caring di rumah kita, di tempat kerja kita, di tempat studi kita, di kelompok usaha kita, di gereja kita, sehingga suasana di bumi seperti di surga. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.